Assalamualaikum, sahabat-sahabat Abu Daniel. Selamat datang kembali di channel kita. Pada video kali ini, kita akan mengeksplor kisah inspiratif seorang tokoh yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya pada masa mudanya. Namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud, seorang yang mahir dalam berbagai bidang. Yuk, simak kisah menariknya yang penuh hikmah. Pada masa mudanya, Nu'aim bin Mas'ud adalah seorang yang mahir dalam segala bidang. Ia terlahir dari sebuah keluarga saudagar yang cukup makmur di Najd, kota kecil di pinggiran Makkah. Nu'aim terlahir sebagai seorang suku Ghatafan dari keluarga yang terpandang. Di usia muda, ia cukup sering berdagang dari Makkah ke Madinah. Namun, dari kegiatan itulah ia pun menjadi tahu akan hal-hal yang menyangkut kemaksiatan dan kesenangan di kota itu. Dengan pemahamannya yang cukup akan kesenangan yang ditawarkan Madinah, ia menjadi seorang yang cukup sering pergi ke kota itu demi mencari kesenangan dunia yang ditawarkan oleh kaum Yahudi di sana, terutama Bani Quraisy. Oleh sebab itu, ia sangat dikenal oleh orang-orang di Madinah, dan mereka pun menyukai Nu'aim. Pada saat itu, Nu'aim tidak ambil pusing dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Saat Rasulullah dan para sahabatnya memulai hijrah ke Madinah, barulah Nu'aim merasa terganggu dan terusik ketika kaum Yahudi Bani Nadir, yakni kaum Yahudi dari sekitar Madinah, mulai bergerak dan memprovokasi kaum Quraisy di Makkah dan di Najd untuk memerangi Rasulullah dan pengikutnya di Madinah. Dengan segera Bani Ghatafan di Najd menyambut baik usulan tersebut. Saat itu, Nu'aim termasuk salah satu tokoh Bani Ghatafan yang ikut dalam pasukan Bani Ghatafan di bawah kepemimpinan Uyainah bin Hisn al-Ghatfan. Selain membujuk kaum Quraisy di Makkah dan Bani Ghatafan di Najd, para Yahudi Bani Nadir juga mengompori suku Yahudi yang tinggal di Madinah, yakni Bani Quraisyah. Saat itu Bani Quraisyah menolak usulan Bani Nadir karena mereka terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun, para pemimpin Bani Nadir pandai merayu Bani Quraisyah agar membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Kali ini, Muhammad pasti kalah, kata mereka. Bani Quraisyah pun manut saja. Berita tentang datangnya ribuan pasukan dari arah Makkah dan tentang pemutusan perjanjian sepihak oleh Bani Quraisyah segera terdengar dengan cepat ke Madinah. Orang-orang munafik yang berada di tengah-tengah kaum muslimin mulai membuka kedok. Banyak dari mereka dengan terang-terangan meninggalkan Madinah dengan alasan takut akan hal buruk yang tiba-tiba menimpa keluarga mereka jika mendadak Bani Quraisyah menyerang. Sampai saat itu, jumlah kaum muslimin yang siap mempertahankan kota Madinah hanya sekitar 900 orang prajurit. Sampai pada suatu malam, setelah kira-kira 20 hari dalam pengepungan, Rasulullah SAW berdoa, mengadu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, aku memohon pertolonganmu sesuai dengan apa yang Engkau janjikan." Sementara itu, jauh dari tempat Nabi SAW bermunajat, seorang tokoh Bani Ghatafan, Nu'aim bin Mas'ud, tengah berbaring dalam tendanya dengan gelisar. Ia merasa apa yang dilakukannya adalah suatu kebenaran, namun dalam hatinya ia merasa bersalah. Sungguh, alangkah bodohnya diriku. Selama ini, hidupku dipenuhi dengan kesenangan yang menipu dan kegembiraan sesaat. Namun, mengapa kini aku melawan Muhammad yang katanya bisa mengajarkan kehidupan yang dipenuhi ketenteraman yang abadi? Bukankah aku tetap tidak ingin kembali ke kehidupanku yang sebelumnya? Nu'aim mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu juga, ia memacu kudanya dan menuju ke dekat kota Madinah. Sesampainya di sana, ia meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW bukan sebagai musuh. Ketika Rasulullah melihatnya Nu'aim berdiri di hadapannya, beliau bertanya, "Engkau Nu'aim bin Mas'ud?" "Betul, wahai Rasulullah," jawab Nu'aim. "Apa yang mendorongmu datang ke sini pada saat seperti ini?" tanya beliau. "Aku datang untuk menyatakan pengakuanku, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku mengakui agama yang engkau bawa sesungguhnya benar," jawab Nu'aim sungguh-sungguh. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah benar-benar masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku perintah apa saja yang dapat aku laksanakan." Rasulullah menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami, kembalilah kepada kaummu. Dan jika kamu sanggup,
Takut-takutilah mereka, bahwa sesungguhnya mereka lemah, dan kami kuat. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Saya siap. Wahai Rasulullah, seolah engkau akan segera melihat sesuatu yang menggembirakan. Janji Nuaim. Setelah itu, Nuaim segera berangkat menuju ke kubu Bani Quraisyah, yang telah menjadi sahabat baiknya, sampai saat ini. Ia berhasil meyakinkan mereka, untuk tidak, dalam pertempuran melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian bantu mereka Quraisy memerangi Muhammad sebelum kalian minta jaminan kepada kedua sekutu kalian itu, yakni pemuka-pemuka, atau bangsawan-bangsawan terpandang dari mereka sebagai jaminan atas peperangan ini, sampai kalian memenangkan peperangan ini, dan menguasai negeri ini. Atau kalian mati bersama-sama dengan mereka. Saran Nuaim, Bani Quraisyah pun menerima saran itu. Setelah itu, Nuaim segera beranjak menuju kubu Quraisy dan Ghatafan di luar kota Madinah. Ia segera menemui pimpinan Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, yang saat itu dikelilingi para pembesar Quraisy. Ia berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangan bersama. Nuaim mengatakan bahwa Bani Quraisyah menyesal memutuskan perjanjian dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malah mereka akan membantu Rasulullah menghadapi pasukan Ahzab. Mendengar penjelasan Nuaim, Abu Sufyan berkata, "Kau adalah sekutu kami yang baik. Semoga kamu mendapat balasan yang baik pula." Hal yang sama dilakukan juga oleh Nuaim kepada kaumnya, yakni Bani Ghatafan, dan setelah yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan apapun kepada kaum muslimin, diam-diam Nuaim pergi ke Madinah dan bergabung dengan pasukan Rasulullah. Sementara itu, datanglah pertolongan Allah yang dijanjikan kepada nabinya, berupa badai pasir yang meluluh lantakan tenda-tenda dan menakut-nakuti hewan tunggangan kaum Quraisy. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kabur ke negeri masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Dan Allah mengusir orang-orang yang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Ahzab 25. Demikianlah strategi yang dilancarkan Nuaim membuahkan hasil seperti yang diperkirakannya. Semenjak itu, Nuaim bin Mas'ud menjadi muslim yang taat dan pulang ke negerinya Ghatafan dan mulai berdakwah di sana. Banyak orang-orang Ghatafan yang akhirnya masuk Islam setelah mendengar dakwah Nuaim, dan menjelang penaklukan Makkah, Nuaim dengan segera berbayat dan mengajukan pasukan dari Bani Ghatafan di bawah komandonya untuk mengabdi kepada Rasulullah dan membantu menaklukkan kota Makkah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sahabat-sahabat Abu Daniel. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update dengan konten-konten menarik seputar sejarah dan inspirasi Islam. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.